Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan haleluya puji Tuhan dan kita akan menyambut satu sama lain depan belakang kiri kanan bersama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan menyertai setiap dari kami. Kami boleh dikumpulkan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami datang dengan sikap hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu dan bersedia untuk diubah hidup kami selaras dengan gambaran anak sulung Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang pimpin setiap perenungan kami di waktu yang singkat ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, setelah 2 bulan meninggalkan, sekarang kembali lagi dan bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya, katanya ada yang suruh update dong, Koheru, update sedikit. Ya, atau ada yang nanyanya demikian, kapan berangkat lagi kok? Seakan-akan mau cepet-cepet ya, secepatnya gitu. Udah selesai ya? Belum gitu. Jadi ini 2 bulan kemarin saya dengan Pendeta Ivan ke Belanda untuk S3, untuk PhD. Dan selama 2 bulan itu kalau untuk saya ini baru garis start gitu ya, baru mulai. Saya submit pre-proposal dan profesornya sepertinya oke, lihat visible project-nya. Sedangkan untuk Pendeta Ivan Raharjo itu sudah hampir garis finish ya, berharap doakan dia bisa cepat selesai dalam akhir tahun ini sehingga tahun depan pertengahan kira-kira sudah bisa sidang, sudah bisa lulus gitu. Ya kalau saya akan bolak-balik setiap tahun gitu ya, 2-3 bulan di sana untuk menyelesaikan. Sedangkan ketika kembali ke sini ya kembali pelayanan sekaligus sambil self study dan mulai coba nulis gitu. Oke, hari ini kita akan membahas dari yang eksposisi yang terakhir. Sebelum saya pergi itu saya menyelesaikan tulah ke-10. Jadi kita sedikit review, kita sudah menyelesaikan 10 tulah dan sekarang kita akan masuk ke dalam satu, ya belum baru sih, belum chapter yang baru gitu ya. Karena ini masih di akhir, di penghujung karena setelah tulah ke-10 akan ada satu lagi yang paling besar yaitu menyeberangi Laut Merah. Tapi seperti film-film action saudara, biasanya kalau action paling besar itu tiba-tiba ada tenang dulu, hening, dan di situ biasanya ada banyak dialog yang kurang action gitu. Tapi sangat penting karena dialog-dialog ini biasanya yang menjelaskan makna atau menjelaskan alasan di balik semua hal tersebut. Nah ini kita masuk di dalam bagian-bagian yang boleh dibilang itu tidak banyak action, banyak dialognya dan lebih menjelaskan tentang ritual-ritual yang akan bangsa Israel alami nanti ke depan. Tetapi ini sangat penting untuk menjelaskan identitas mereka. Di situ ya saudara, kalau kita membaca nanti dari Keluaran pasal 13, judulnya adalah Anak Sulung dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi nanti kita akan baca bersama-sama, ini akan ada 2 tema besar. Yang pertama adalah tema anak sulung. Satunya lagi adalah tema Hari Raya Roti Tidak Beragi. Mari kita baca bersama-sama di Keluaran 13 ayat 1 sampai ke 16. Kita akan baca bergantian. Saudara sudah disiapkan PowerPoint slides-nya bagi yang tidak membawa Alkitab secara fisik. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara yang kedua, seterusnya sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang mempunyai mereka. Lalu berkat
Nah, ayat 1 sampai 2 ini menjelaskan tentang anak sulung. Tetapi nanti ayat 3 sampai ke 10 saudara menjelaskan, tiba-tiba di break itu menjelaskan hari raya roti tidak beragi, lalu baru 11 sampai 16 lanjut lagi tentang anak sulung. Jadi ada semacam break di tengah-tengah. Ayat ketiga, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan suatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, Amori, Hewi, dan Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Suatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya supaya dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali. Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku laki itu tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Saudara, sebelum kita mulai, saya mau coba tanya kepada saudara untuk coba ya simulasi. Saudara tanya ke kiri kanan saudara. Waktu kita akan membahas tema tentang identitas, tema kita coba ditampilkan. Judulnya adalah Who Are You gitu ya. Coba saudara tanya pada kiri kanan, tanya Who Are You? Gitu. Kiri kanan ya. Tanyanya dengan sopan tentunya, jangan nanya apa lu, siapa lu. Lalu dijawab nyolot, lu nggak tahu siapa gua gitu. Jadi coba tanya dengan sopan, who are you gitu ya. Coba kira-kira kita akan menjawab dengan identitas kita yang mana. Kita punya banyak sekali identitas gitu. Ya, ada yang malu-malu ya. Oke, kita coba ya. Kalau dari Ferdo tadi jawabnya apa? Pak Wilson? Nah ini liturgis ya. Tadi waktu tanya pertanyaannya apa? Jawabannya apa gitu ya? Oke, Pak Wilson, who are you? Anak yang sulung. Mentang-mentang membahas tema anak sulung. Oke, sebagian besar saya percaya mungkin banyak dari kita akan menjawab tentang pekerjaan kita. Oke, saya software engineer, saya pendeta, atau mungkin relasi, saya suami, saya anak, saya ini ya, ayah dari berapa anak, ya, mungkin demikian gitu. Atau saya orang Jawa, saya orang Batak, atau apapun gitu. Kita punya banyak sekali identitas gitu ya. Nah, waktu kita membahas tentang Exodus, saudara, Exodus itu pertama-tama walaupun mungkin paling gampang adalah tentang perpindahan lokasi. Mereka dibebaskan dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tetapi yang lebih penting di belakang semua itu adalah pergantian identitas. Yaitu mereka dari budak Firaun
menjadi hamba atau umat Yahweh. Ini yang kita akan lihat gitu ya, pergantian identitas gitu. Mereka keluar dari perbudakan kepada kebebasan, dari ditindas kepada menyembah Yahweh dengan bebas, dari dimiliki Firaun sebagai budak menjadi milik umat kesayangan dari Tuhan Allah gitu. Nah, bagaimana ya pergantian identitas tuh biasanya ada ritualnya, Saudara. Nah, ritualnya di sini adalah Tuhan menyuruh mereka untuk menguduskan bagi Tuhan semua anak sulung. Dalam bahasa Inggrisnya itu consecration of the firstborn. Pengudusan seringkali kita mengertinya sebagai moral gitu ya. Tapi di dalam hal ini consecration itu artinya mengkhususkan. Anak sulung itu semua dikhususkan bagi Tuhan gitu. Nah, Saudara, pergantian identitas itu ada ritualnya biasa. Nah, ini ritualnya adalah disuruh untuk ada korban penebusan begitu ya bagi anak sulung. Nah, kita semua mengalami pergantian identitas ya Saudara, dari remaja jadi pemuda jadi dewasa gitu. Di Nias enggak salah ya, waktu dewasa itu harus ada ritual lompat batu ya. Nah, terus misalnya juga pergantian dari anak kuliahan jadi orang kantoran. Dulu tasnya backpack, sekarang tasnya samping gitu, kulit. Dari jomblo ke engage. Atau ganti situasi, ganti status di medsos jadi it's complicated. Atau dari anak Jaksel ke anak Depok, atau dari ganti-ganti itu ya, identitas yang berbeda-beda gitu. Tapi beberapa pergantian identitas itu ada ritualnya yang ya boleh dibilang sama sekali nggak ada ritual. Kalau kita pindah lokasi mungkin nggak terlalu ada ritual kecuali ya ini ya housewarming gitu. Tapi kalau misalnya dari jomblo menjadi menikah, mungkin ritualnya jauh lebih complicated ya. Ada pemberkatan, ada catatan sipil dan semuanya gitu. Nah, ini pergantian identitas dari Mesir menjadi ke tanah Kanaan, ritualnya cukup complicated gitu dan cukup sangat-sangat diperhatikan gitu. Nah, ini yang kita lihat gitu ya, tema anak sulung. Nah, dua tema ini, anak sulung dan hari raya roti tidak beragi, saya percaya dua tema ini itu tema yang sebenarnya kita sangat tahu, tapi ternyata nggak familiar juga, karena agak ada perbedaan culture yang sangat besar antara kita dengan orang Israel zaman itu. Dari hari raya roti tidak beragi saja kita tidak merayakan, for example gitu ya. Mungkin kita juga nggak makan roti tidak beragi sekarang. Di sini rotinya empuk-empuk, pasti beragi semua. Saya ke Belanda itu rotinya keras-keras, timpuk anjing mati itu. Jadi agak jarang kita makan roti tidak beragi di sini. Jadi ini agak asing roti tidak beragi. Tapi kakak sulung ini pun juga sekarang sudah punya konotasi yang agak berbeda dengan zamannya mereka, Saudara, zamannya orang Israel. Karena di kultur budaya kita perbedaan anak sulung, anak tengah, anak bungsu itu biasanya bukan ditekankan tapi mulai coba diredam begitu ya. Misalnya kalau seorang ayah gitu di sekolah minggu gitu. Seorang ayah bilang kepada guru sekolah minggu, "Oh, saya paling sayang anak sulung saya," gitu. Paling guru sekolah minggu akan bilang, "Pak, jangan pilih kasih," gitu ya. Atau mamanya mungkin langsung beresin, "Enggak lah, Pak, semua anak tengah, anak sulung, anak bungsu semua sama kok, sama-sama sayang," gitu. Itu kan yang biasanya kita lakukan kan ya, kita mencoba bersikap tidak membeda-bedakan gitu. Tetapi di dalam budaya timur kuno Alkitab, Saudara, anak sulung itu punya pengertian yang sangat penting gitu. Di dalam Alkitab saja, coba kita nanti bahas secara konteks dekat dan konteks budaya gitu. Dalam konteks dekatnya aja, kenapa anak sulung itu sangat penting? Karena ini berkenaan dengan tulah ke-10. Kita tahu ya, yang dibunuh di dalam tulah ke-10 itu bukan anak tengah, anak bungsu, tapi anak sulung gitu. Kenapa itu penting ya? Kita pernah bahas secara sekilas. Karena Tuhan pernah berkata ya, coba kita baca dari Keluaran 4 ayat 22, saya bacakan. Ini sebelum tulah-tulah mulai. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan sudah berkata kepada Musa, "Musa, engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung." Saudara, ini aja udah penekanan ya. Gak cukup loh cuma bilang Israel itu anaknya Tuhan, tapi harus anak sulungnya Tuhan.
Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, dari sini aja kita udah lihat ya, Tulah ke-10 itu anak sulung. Terus Tuhan bilang Israel itu adalah anaknya yang sulung. Berarti pengertian anak sulung itu penting. Lalu kita coba tarik lagi. Ya pentingnya kenapa? Kenapa sih anak sulung itu harus khusus gitu ya, harus berbeda daripada yang lain gitu. Nah, ya karena kita itu punya konsep keluarga sekarang zaman ini agak beda dengan dulu, saudara. Kalau kita ngomong keluarga, kita akan mengertinya sekarang itu nuclear family ya. Nuclear family maksudnya papa, mama, dan 2-3 anak, 4 anaknya, jumlah anaknya gitu. Tapi kalau mereka mengerti tentang family, saudara, mereka akan mengertinya itu 3 generasi. Karena mereka memang tinggal secara bersama-sama 3 generasi. Yaitu adalah yang pertama ayah atau kakek gitu. Lalu punya anak, 4 misalnya 4 anak sudah menikah. Lalu punya anak-anaknya lagi, cucu-cucu. Ini semua tinggal bersama-sama. Jadi dikatakan misalnya Abraham's household. Maka ada Abraham, ada Ishak, dan ada Yakub. Tinggal semua bersama-sama termasuk dengan anak-anak yang lain. Yang baik sudah menikah ataupun belum menikah. Coba kita kasih lihat gambar begitu ya saudara. Nah saudara ini father yang paling atas itu seorang ayah dengan istrinya. Lalu punya ya beberapa anak yang sudah menikah, 3 lalu 2 yang belum. Dan mereka akan tinggal bersama-sama. Jadi waktu sudah menikah itu enggak tinggal di luar, tapi akan tinggal bersama-sama karena zaman waktu itu adalah ya memang communal living together. Jadi nanti anaknya itu yang 3 itu sudah menikah, punya anak pun, anak-anaknya itu akan tinggal bersama-sama dengan mereka juga. Jadi satu besar gitu ya. Dan pemimpin keluarga di sini siapa? Yang paling atas. Jadi saudara mengerti kenapa ketika Musa dipanggil untuk pergi diutus oleh Tuhan ke Firaun, dia tinggal di rumahnya Yitro gitu ya. Dia tetap harus minta izin dulu kepada Yitro supaya saya harus pergi gitu. Dan itu yang namanya household gitu. Dia yang akan bertanggung jawab untuk seluruh keluarga. Dan yang di bawah-bawahnya akan ya respect, akan datang kepada dia. Jadi kepada Abraham ketika meninggalkan dipanggil dari Ur pergi ke Israel, maka secara lineage kita akan lihat juga Abraham dan Sarah, mereka tidak punya anak tapi mereka punya Lot gitu ya, di bawah yang dianggap sebagai anak. Jadi Lot dengan istrinya dan yang lain juga. Demikian juga Nuh ketika dipanggil untuk bikin bahtera, Nuh dan 3 anaknya dan 3 mantunya gitu. Nah, itu semua ikut ya. Itu yang namanya household. Rumah besar atau keluarga besar. Jadi kita sih pasti di zaman sekarang pun akan berkata keluarga itu penting gitu. Tapi zaman itu akan melihat keluarga itu jauh lebih penting. Saya sedang mendengarkan satu audiobook yang menggambarkan tentang perbedaan budaya kita dengan budaya komunal kolektifnya budaya timur. Jadi dia penulisnya ini orang bule begitu ya. Orang bule pergi ke Lebanon. Lalu duduk ditanya, kamu tinggal sama siapa? Oh ya sama keluarga gitu. Oh keluarga ya. Jadi ini kamu ya apa papa mama dengan adik-adik berapa orang di dalam rumah? Terus si penulisnya ini bilang, oh enggak saya sama istri saya gitu. Terus orang Libanonnya itu kayak, ngapain kamu tinggal keluar dari keluarga hanya untuk tinggal berdua di tanah atau tanah negeri yang asing gitu. Buat mereka itu unthinkable karena buat mereka ya tinggal bersama keluarga ya di dalam keluarga yang besar begitu. Nah ini ya kita akan lihat buat mereka itu keluarga itu identitas. Jadi ketika mereka akan memperkenalkan diri mereka itu sebagai bagian dari keluarga. Termasuk Alkitab, saudara. Saudara kalau membaca nama-nama di Alkitab itu selalu ada binnya gitu ya. Itu apa? Menandakan mereka keturunan dari mana gitu. Sedangkan kita, saudara kalau lihat di IC ada nama papa, nama kakek gak di IC kita? Nggak ada gitu. Di bule juga nggak ada gitu. Jadi buat mereka termasuk katanya di dalam negeri-negeri yang
sangat timur, misal di Timur Tengah begitu, masih ada IC mereka yang ada nama papa dan nama kakeknya. Karena buat mereka itu identity card mereka ya adalah papa dan kakek gitu. Buat kita ya identitas kita adalah ya apa yang saya achieve gitu. Makanya yang penting di situ apa? Ras kita gitu ya. Yang penting itu apa? Pekerjaan kita. Yang penting itu apa? Menikah atau belum menikah. Itu yang menandakan identitas kita. Makanya sekarang kita memperkenalkan identitas kita juga dengan cara demikian. Halo, masih jomblo ya? Itu kan menikah, belum menikah. Atau pekerjaan, guru atau engineer. Nah itu yang menjadi identitas. Sedangkan di budaya timur kuno ataupun juga Alkitab itu identitas itu lebih berkaitan dengan keluarga. Anak sulung gitu ya, sebagai anak gitu. Ini kenapa Alkitab itu penting banyak sekali mencatat tentang genealogi. Karena silsilah genealogi itu berbicara tentang identitas mereka. Sedangkan buat kita mungkin silsilah sudah tidak terlalu penting gitu ya. Itu bukan bagian dari identitas kita gitu. Kalau bisa kita keturunan siapa tidak terlalu penting. Karena yang penting apa? Ya kamu depositonya berapa, kamu mobilnya apa, itu yang menentukan identitas kita di dalam zaman sekarang ini gitu ya. Sedangkan dalam zaman itu kita masih melihat gitu ya, di dalam budaya-budaya tertentu, kalau kamu punya surname tertentu gitu ya, kamu Salim, Herwarto Salim gitu ya. Salim itu kalau saya memperkenalkan diri sebagai Salim gitu, di komunitas budaya Timur kuno langsung tahu, oh ini anaknya Chief Salim gitu. Langsung akan banyak pintu dan kesempatan akan terbuka gitu. Akan boleh langsung akan ada privilege dijemput dan segala macam yang lain gitu. Jadi itu yang menentukan saudara di dalam identitas yaitu adalah keluarga ya. Tentang relasi dengan ayah atau dengan kakek. Dan firstborn, saudara tentu familiar mendengar yang namanya anak sulung itu mendapat double portion ya, porsi ganda begitu. Kenapa? Kenapa kakak sulung itu mendapatkan porsi ganda? Jadi biasanya misalnya warisan itu 100 juta, maka kalau yang lain dapat 20 juta, si kakak sulung dapat 40 juta dibandingkan yang lain. Tapi ini ngomongin uang. Pada waktu itu warisannya bukan berbentuk uang, tapi berbentuk tanah dan ternak gitu. Jadi kita bisa melihat kenapa anak sulung itu double portion. Karena anak sulung walaupun mendapatkan privilege double, anak sulung juga mendapatkan tanggung jawab untuk merawat semua yang lain. Menggantikan nanti ketika chief atau mafia di atasnya itu meninggal, maka si anak sulung ini akan naik ke atas yang akan mengayomi, memelihara seluruh keluarga besar tadi. Karena itu perlu resources yang lebih besar. Jadi kalau ada adik-adik yang sakit, adik-adik yang mengalami kesulitan, dia yang akan turun tangan untuk mengatur dan memelihara responsibility for the whole family. Jadi saudara, ketika dikatakan Alkitab berkata, khususkanlah anak sulung bagiku, itu maksudnya adalah anak sulung itu adalah perwakilan, simbol perwakilan dari seluruh keluarga. Sama kita di Indonesia ada majas yang namanya sinekdoke ya, saudara. Seekor kucing. Itu bukan ngomongin ekornya aja kan ya, tapi ngomongin seluruh kucingnya gitu. He's on the wheel. Dia bukan lagi drive wheelnya doang, tapi the whole car, seluruh mobil. Jadi satu mewakili seluruh. Berarti di sini juga sama. Anak sulung itu mewakili gambaran dari seluruh keluarga besar. Ketika anak sulung ini dipersembahkan bagi Tuhan, artinya apa? Semua kekuasaan atau semua orang anggota keluarga di bawah anak sulung ini juga adalah dipersembahkan bagi Tuhan. Sama seperti simbolnya aja gitu ya. Cukup satu orang ini yang maju, tapi dia mewakili seluruh keluarga besar yang lain. Ini yang kita ingin lihat, dia itu mewakili semua, tapi saudara, ketika Tuhan juga kasih yang namanya ritual untuk diperingati dari keturunan demi keturunan, dia juga mewakili bukan hanya generasi dia, tapi juga generasi berikut-berikutnya. Karena, mereka itu
Tuhan itu pengen setiap generasi itu benar-benar mengalami apa yang dialami oleh generasi setelahnya. Well, kita generasi berikutnya nanti yang sudah masuk ke tanah perjanjian nggak akan mengalami 10 tulah, nggak mengalami yang namanya itu ya laut terbelah, tapi mereka diminta untuk memperingati seperti yang diperingati oleh generasi Exodus original. Seakan-akan apa saudara? Mereka itu punya pengalaman yang sama. Pengalaman mereka ditebus, nanti anak cucu mereka juga punya pengalaman ditebus juga. Semacam demikian ya, collective experience bersama-sama. Ini yang menjadi poin dari ritual penebusan tadi. Well, betul saudara, kalau kita berkata apa sih poin dari penebusan? Penebusan itu maksudnya adalah sekarang kamu menjadi miliknya Tuhan. Saudara, kita lihat ini kan ya, apa di dalam keselamatan kita, di dalam kehidupan Kristen kita, Tuhan itu memakai banyak sekali metafora ya. Metafora kita itu diselamatkan, selamatkan, we are safe, salvation gitu. Bahasa-bahasa keselamatan, penebusan itu memakai banyak terms, yaitu tadi ya, kita dipilih gitu, dipilih. Election, lalu salvation, lalu juga redemption. Nah ini yang kita bahas hari ini, redemption, penebusan. Nah saudara, ada satu kutipan yang kita ingin baca, ini dari B.B. Warfield ya. B.B. Warfield seorang teolog reform yang terkenal. Dia berkata, coba ditampilkan, tidak ada gelar Kristus yang lebih berharga bagi orang Kristen daripada penebus, redeemer. Ini memberikan ekspresi tidak hanya bahwa kita telah menerima keselamatan darinya, tapi juga penghargaan betapa harga yang harus dibayarnya untuk mendapatkan keselamatan ini bagi kita. Well, kita dipilih, kita diselamatkan, itu sangat-sangat penting buat kita. Tapi ketika ada konsep penebusan, ada satu gambaran yang tidak ada di tempat yang lain, yaitu apa? Ada harga yang harus dibayar. Penebusan itu tebus, berarti ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Itu adalah, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini ya, ini seakan-akan mau menggambarkan penebusan Kristus, keselamatan Kristus itu bukan sekedar Tuhan jentik jari beres gitu. Enggak saudara, itu perlu proses yang memerlukan darah yang mahal yang harus ditebus. Jadi status firstborn, seakan-akan Tuhan itu tidak malu ya mengidentifikasikan dirinya itu dengan bangsa Israel, dengan budak gitu. Saudara, saya ingat itu waktu kecil itu baca komik yang menceritakan, kita kan budaya malu ya, honor and shame gitu ya. Ada seorang anak yang mamanya kerja sebagai pembantu gitu, lalu ternyata si anaknya itu datang ke rumah tempat mamanya bekerja. Jadi ketemu sama-sama kaget gitu. Jadi dia tidak berani panggil mama, tapi mamanya juga tidak ini ya nggak mau membuat anaknya malu di tengah-tengah teman-temannya begitu. Jadi itu membekas. Kenapa saudara? Karena hubungan orang tua dan anak itu harusnya kan tidak diinikan dengan rasa malu ya. Maksudnya seorang anak tuh harusnya bangga dengan papanya gitu, dengan mamanya gitu. Demikian juga ayah dan ibu tuh harusnya bangga dengan anaknya ya. Saudara, semua orang tua yang baru itu senang banget memamerkan foto-foto bayi-bayinya kan ya. Yang baru lahir, di-post, diinikan. Kenapa? Ya ada rasa bangga gitu akan anaknya gitu. Ya ini kan yang seharusnya membuat kita gitu ya. Tuhan tuh kalau mau pilih anak sulung ya. Saudara coba pikir gitu ya. Dari berbagai bangsa, kalau kita boleh pilih, kita mungkin gak akan pilih bangsa Israel yang diperbudak gitu. Kita punya banyak pilihan lain. Ada bangsa Mesir yang budayanya tinggi, hebat,
ada Babylon, ada bangsa-bangsa lain yang mungkin lebih capable, lebih kredibel dibanding bangsa Israel yang nantinya juga tegar tengkuk, berulang-ulang itu nggak taat sama Tuhan. Kalau kita punya pilihan saudara, mungkin kita tidak akan pilih Israel. Tapi dikatakan Tuhan memilih bangsa Israel. Dan Tuhan tidak malu mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa Israel yang berkata, "They are my firstborn." Mereka adalah anak sulungku gitu ya. Tuhan tidak malu gitu. Tuhan tidak malu untuk menyebut bangsa Israel yang budak itu ya sebagai anak sulungnya. Tapi kita seringkali mendapati banyak orang Kristen tuh bahkan malu loh berdoa di depan publik gitu. Malu untuk mengakui saya orang Kristen. Malu ketahuan kalau saya itu berdoa sebelum makan di hadapan publik gitu. Seakan-akan menjadi orang Kristen itu sesuatu yang harus disembunyikan, harus ditutup-tutupi. Sedangkan Tuhan enggak. Tuhan itu ini bahkan memperlihatkan dengan satu affection yang sangat mau berkata ya, kamu itu memang budak, tapi kamu itu kuangkat menjadi anak sulungku. Maka ini kita bisa mendapatkan satu poin saudara dari hal-hal ini, yaitu kita enggak mendapatkan identitas kita itu berharga atau enggak berharga. Kita baru merasa jadi orang saudara kalau kita sudah lulus dari Harvard, dari Yale, dari Oxford, baru merasa akhirnya gitu. Atau ya tapi kalau dari universitas uang papa habis atau uang mama hilang gitu, itu rasanya kurang bergengsi atau kurang apa gitu. Atau misalnya apa ya, ya saya hanya pegawai gitu, cungpret, kacung kampret. Tapi kalau nanti sudah jadi entrepreneur, oh itu baru rasanya punya identitas yang membanggakan gitu. Satu saat saudara, kita akan mendapati semua identitas-identitas tersebut akan berlalu kan ya. Nilai kita, nilai diri kita bukan tergantung dari apa yang nempel pada kita saja gitu. Tapi bukan juga atas penilaian budaya atau subjektifnya orang lain yang berkata, kamu berharga. Don't care what other people says about you. Just tell to yourself, you are precious. Jangan peduli apa kata orang, tapi katakan kepada dirimu, kamu itu berharga. Walaupun sejuta orang berkata kamu tidak berharga, tapi kamu katakan kepada dirimu, kamu berharga. Ini kan yang sering kita dengar kan ya. Di dalam media sosial, di dalam budaya kita gitu. Kita mesti sedikit bertanya ya. Don't care what other people says. Berarti kita juga mesti don't care what he says dong ya. Someday kita juga akan mempertanyakan sih. Kalau walaupun kita terus berkata secara subjektif ya. Saya berharga, saya keren, saya hebat gitu. Tapi setiap kali lamar kerja ditolak. Setiap lamar pacar ditolak gitu ya. Setiap ngapain ditolak gitu. Ya kita lama-lama akan mendapati, betul gak ya? Betul gak ya? Betul gak ya? Penilaian subjektifnya saya mungkin salah. Penilaian subjektif orang lain juga mungkin salah. Tapi mungkin, dan ini tidak mungkin, ini bukan hanya mungkin, tapi ini kebenaran, yaitu yang kita dapati adalah identitas kita tuh harusnya dibangun di dalam penilaian objektif ini. Yaitu adalah ini saudara. Saudara lunas dibayar. Saudara yang tidak berharga ditebus dengan darah yang mahal. Ini seharusnya menjadi identitas kita yang enggak terombang-ambing oleh situasi politik, ekonomi, atau asmara dan yang lainnya gitu. Ini yang membuat identitas kita itu secure, kita anak Allah, regardless of what. Oke saudara, ini yang kita lihat di dalam kita membahas tentang identitas. Anak sulung itu mempunyai poin, kita itu mempunyai identitas yang secure. Karena itu ya saudara, kalau kita anak sulung Tuhan, Israel sebagai anak sulung Tuhan, maka Allah sebagai Bapa akan take care. Kalau ada yang bully dia, Papa akan turun tangan untuk menyelesaikan pembulian tersebut. Dan itu yang Tuhan lakukan. Dia akan menyelamatkan, dia akan take care anak sulungnya. Dan anak sulung bangsa Israel, bangsa Mesir yang dihajar oleh 10 tulah.
Implikasinya apa saudara? Ada 2 implikasi sebagai kita mengertinya. Yang pertama saudara, we no longer belong to ourselves, now we belong to God. Ini implikasi dari penebusan. Yang pertama adalah kita bukan milik kita lagi. Ini ada ayatnya dari 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini saudara yang seringkali kita tahu secara kognitif, tapi kita jalani hidup kita itu seakan-akan ya hidup kita itu milik kita, bukan milik Tuhan. Saudara pernah dengar ini kan ya, ada orang yang tegur temannya gitu, kamu jangan malas-malasan aja, mager-mager aja gitu ya, lebih produktif hidupmu. Gitu. Terus atau satu teman lagi yang berkata, kamu ngapain beli barang itu, kan mahal sekali. Saudara bisa tebak kira-kira jawabannya dari yang ditegur adalah, duit gua, ngapain lu repot? Gua mau boros segimanapun terserah gua dong. Waktu gua mau mager-mageran, gua mau tidur di sofa, gua mau jungkir balik. Waktu gua. Ya tubuh gitu ya. Ini tubuh gua yang mau pakai terserah gua dong. Ini this is my body gitu. This is my time, this is my money gitu. This is my talent. Jadi ya kita sebagai orang Kristen mungkin mengamini we belong to God gitu. Tapi waktu kita praktek di dalam sehari-hari, kita ternyata mengamininya yang lain ya saudara. This is my life. Mungkin kita lebih senang nyanyi lagu Bon Jovi ya, It's My Life. Dibanding ya it's God's belongs to God gitu. Jadi kalau kita sadar hal ini saja saudara, mungkin hidup kita akan jauh lebih beres ya di dalam kita bekerja, di dalam kita menggunakan tubuh kita, uang kita, waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita gitu, emosi kita dan yang lainnya gitu. Seorang penulis dia merefleksikannya bukan tentang dirinya saudara, tapi hubungan dia dengan anaknya gitu. Sang penulis ini bicara waktu dia muda, dia baca tentang Abraham diminta mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Iya, sebagai seorang pemuda Kristen yang idealis, yang sedang belajar doktrin, dia berkata, betul dong, harus seperti Abraham begini. Harus taat kepada Tuhan apapun, karena ini kan yang Ishak kan Tuhan yang kasih, maka kalau Tuhan minta ya harus berikan kembali begitu. It's easier to say than done ya. Satu hari ketika dia sudah menikah, dia punya anak dan anaknya lucu ini. One day dia membaca lagi kisah Abraham dan dia bilang ini kisah yang paling disturbing gitu. Bagaimana mungkin seorang ayah punya anak dan anaknya disuruh mempersembahkan gitu. Dan persembahkannya ini benar-benar secara literal gitu. Itu bagaimana mungkin gitu. Dan dia berkata dalam hatinya kepada Tuhan, kayaknya saya sekarang posisinya agak beda Tuhan dengan yang dulu begitu. Dulu belum punya anak gitu ya, gampang untuk bilang iya ayah harus mengorbankan anaknya dong kalau Tuhan minta. Tapi saya Tuhan, saya kayaknya gak akan bisa itu mempersembahkan anak saya kepadamu Tuhan. Ini anakku. Terus dia baru nyadar, mungkin salahnya di sini ya. This is the problem gitu. This is the problem gitu. Waktu belum punya anak dia gampang berkata ini milik Tuhan. Waktu sudah punya anak sendiri, dia berkata, anakku, ditekankan ku-nya gitu, capital, highlights, dan underline. Anakku Tuhan. Gimana bisa untuk mempersembahkan kepada Tuhan kalau ini anakku, bukan anakmu. Dan setiap kita akan sulit menerima kalau anak atau anggota keluarga yang kita kasihi itu dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita memang punya satu pengertian yang demikian ya, they belong to me, they belong to us gitu ya. Tapi kalau kita memang dari awal sudah terus mempersiapkan hati bahwa anak yang Tuhan percayakan itu milik Tuhan, Tuhan bisa ambil kapan saja, Tuhan bisa panggil gitu, maka kita mungkin akan lebih lega dan lebih bisa dengan
dengan berserah, berkata, ini milikmu Tuhan. Ketika kita harus menghadapi suasana duka gitu ya, baik dari orang-orang yang kita kasihi, karena kita sadar semua itu hanya titipan dari Tuhan. They do not belong to us, they belong to God. Itu implikasi yang pertama saudara. Implikasi yang kedua adalah dari Roma 8 ayat 29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anak sulung ditebus saudara. Saudara kalau kita tadi baca ya. Baca di Keluaran 13 di ayat-ayat yang tengah itu ya. Semua yang lahir, domba, kambing, sapi harus ditebus, dipersembahkan. Tetapi keledai jangan dipersembahkan, harus kau tebus. Maksudnya keledai itu unclean animal, tidak halal gitu ya, tidak boleh dimakan, tidak boleh dipersembahkan. Berarti keledai itu untuk apa? Keledai itu harus dipatahkan lehernya kalau tidak mau ditebus. Tapi kalau mau ditebus untuk dipakai berikutnya harus digantikan dengan domba untuk menggantikan menebus dia. Berarti ada dua golongan saudara. Binatang-binatang yang clean itu boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, domba, kambing, sapi tadi itu ya yang dimakan. Tapi binatang yang unclean ini tidak boleh dipersembahkan, harus ditebus. Nah, setelah membahas tentang binatang clean, lalu keledai, lalu berbicara tentang firstborn, tentang anak sulung. Anak sulung itu diapakan saudara? Masuk ke kategori yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang dipersembahkan atau yang ditebus? Yang ditebus ya. Sama kategorinya dengan keledai. Jadi kita nggak boleh bangga-bangga amat kalau kita sebagai anak sulungnya Tuhan ya. Karena kita satu kategori dengan keledai. Yang harus ditebus. Kita tidak dipersembahkan, tapi kita ditebus dengan domba. Untuk apa? Sama seperti keledai gitu ya. Keledai itu unclean, ya berarti kita mungkin dikategorikan sama, unclean, perlu di-redeem. Kalau kita tidak di-redeem, kita perlu dibasmi sama seperti keledai gitu ya, yang akan mati, musnah. Tetapi keledai yang ingin dipakai itu ditebus. Jadi penebusan itu bukan hanya berbicara tentang ditebus dari kematian, tapi ditebus untuk pekerjaan. Sebagaimana keledai dipakai untuk pekerjaan bagi sang master, bagi sang tuan, maka kita anak sulung ditebus bagi pekerjaan Tuhan. Maka implikasi yang kedua tadi ya, supaya kita bukan hanya bekerja bagi Tuhan, ayat Roma 8:29 memberikan satu nuansa yang beda tadi, supaya kita serupa dengan gambaran anaknya. Itu anaknya yang sulung di antara banyak saudara. Ini saudara, bahwa kita sekarang di dalam gambaran tadi ya Allah Bapa, lalu Yesus Kristus tidak pernah disebut sebagai Bapa kita. Yesus Kristus selalu disebutnya sebagai kakak sulung. Karena itu Yesus Kristus yang inkarnasi datang mencari kita semua, menembus bagi kita. Dan bukan biasanya kakak sulung yang ditebus, tapi sekarang dia yang menjadi penebusnya. Dan kita sebagai adik-adiknya begitu, umatnya, sekarang kita dijadikan umat tebusan. Dan bukan hanya tebusan tapi juga Ibrani 12 ayat 23, tolong ditampilkan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ketika kita harus serupa dengan Kristus, maka Kristus ada anak sulung, maka kita juga menjadi jemaat anak-anak sulung. Implikasinya apa? Kalau kita sebagai satu gereja, kita semua adalah anak-anak sulung saudara. Apa implikasinya saudara? Tadi ya, anak sulung itu dapat privilege dan juga dapat responsibility. Responsibility-nya apa? Untuk take care, untuk merawat, mengasihi, mengayomi adik-adiknya. Berarti kalau kita semua sebagai kakak-kakak sulung, artinya adalah kita harus saling take care one another di dalam gereja Tuhan. Artinya siapapun yang ditebus di dalam Kristus Yesus menjadi anak sulung di dalam anggota keluarga Allah. Iya Pak, ngomongnya gampang. Tapi di dalam gereja Bapak tahu kan ada orang-orang yang
Keluar satu kalimat aja itu rasanya pengen tonjokin dia. Ngomongnya itu nyelekit Pak. Perkataannya itu beda. Dia bisa keluarkan segala macam doktrin, tapi semua yang dia lakukan itu opposite, benar-benar berbalikan dari semua yang dia katakan gitu. Gimana bisa respect orang macam kayak begitu? Nanti banyak cekcok, misunderstanding, dan yang lain-lain saudara. Jadi saudara kalau datang ke satu gereja di mana gereja itu sangat perfect, semuanya saling mengasihi, khotbahnya bagus, inspiring, jemaatnya saling mengasihi, diakennya melayani dengan luar biasa. Saudara cubitlah tangan saudara. Jangan-jangan saudara sudah mati masuk surga. Karena tidak ada gereja yang demikian. Saudara semakin masuk ke gereja, saudara akan mendapati gereja yang penuh dengan adik bungsu sebenarnya ya. Yang anak yang terhilang dibanding kakak-kakak sulung yang responsible. Tetapi panggilan kita di dalam gereja adalah menjadi kakak sulung yang take care the brothers and the sisters together gitu. Jadi ini yang implikasinya ketika kita mempunyai identitas sebagai kakak sulung saudara. Tentunya ini beda dengan kakak sulung yang dibahas di dalam perumpamaan anak yang terhilang ya saudara, karena itu kakak sulung yang digambarkan memang negatif gitu. Dia nggak take care adiknya yang bungsu. Seharusnya sebagai kakak sulung dia harus mencari adiknya yang terhilang, tapi dia enggak gitu. Bahkan ketika adik bungsunya datang kembali, bukannya bersukacita seperti papa, tapi malah marah gitu. Jadi perumpamaan kakak sulung itu sedikit banyak mau menceritakan kondisi kita gereja. Yaitu adalah kita ini seperti kakak sulung yang lebih menikmati persekutuan di dalam, tapi ketika orang-orang di luar datang gitu ya, orang-orang berdosa ikut datang terus mengganggu ibadah, mengganggu yang lain, orang luar gitu, kita bukannya berbahagia tapi kita malah gak happy, kita malah terganggu. Tapi gambaran yang menarik di dalam perumpamaan kakak sulung, ada satu tokoh yang hilang saudara. Itu adalah the true firstborn yang seharusnya. Itu siapa? Itu Kristus. Kakak sulung yang sejati yang harusnya datang mencari anak-anak yang terhilang. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus ketika dia inkarnasi dan juga ketika dia mati di kayu salib. Supaya kita bisa kembali kepada Bapa dan kita menjadi anak-anaknya kembali. Berharap kita semua sebagai satu gereja boleh saling belajar menjadi kakak sulung seperti Kristus, bukan seperti the elder brother di dalam perumpamaan anak yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat Kristus yang datang mencari kami yang terhilang, supaya kami boleh kembali dipersatukan menjadi anak-anak di dalam keluarga besar Allah. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami masuk di dalam keluarga besar, sama seperti ketika kami tinggal di dalam keluarga besar, ada perselisihan antara orang tua dan anak, menantu, mertua, dengan yang lain. Saudara, kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan demikian saja, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penyertaan di dalam Roh Kudus untuk kami terus bertumbuh, untuk kami belajar untuk mengampuni, belajar untuk saling menerima, belajar untuk saling serupa, diasah karakter kami serupa dengan Kristus. Tuhan pakai gereja ini, persekutuan ini, kebaktian ini, dan juga gereja-gereja di tempat-tempat yang lain. Biar kiranya Tuhan yang memakai lewat interaksi di antara kami ya Tuhan. Dunia boleh melihat kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.